Oke sahabat-sahabatku, saya bersyukur bisa berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat semua di channel Bongla Nusantara channel ini. Semoga semuanya sahabat-sahabatku yang hobi dan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ini kali ini saya akan mereview pengalaman ya. Tanggal 23 Maret yang kemarin itu kan saya memposting upload video tentang penemuan sayat yang terbaru. Nah, yang saya alami ya, pribadi saya alami penemuan sayat yang terbaru, yakni yang saya sebut sayat apa ya? Sebetulnya sudah banyak beberapa teman mungkin sebelumnya, cuma bagi saya pribadi baru mengetahui ya. Itu saya sebut sayat ekstrim dengan cara dicabut. Kan saya amati itu ada dua macam sayat ekstrim. Sebelumnya itu yang sudah biasa kita lakukan mungkin ya, sayat ekstrim dengan tebas total, dengan yang saya sebut baru ini sayat ekstrim yang dengan cara cabut. Sayat ekstrim cabut, sayat ekstrim tebas. Nah, tanggal 23 kemarin hari Kamis, kira-kira hari Kamis ya, 4 hari yang lalu saya posting, saya review tentang teknik sayat ekstrim cabut itu ya. Sedikit-sedikit saya juga singgung caranya saya ekstrim tebas ya. Sekarang saya waktu itu kemarin 4 hari yang lalu itu, karena saya mencoba belum ada hasil yang sebelumnya. Sebetulnya ada tapi saya waktu itu lupa. Nah, ini Kamis itu saya lakukan sayat ekstrim cabut. Itu saya bahasakan percobaan. Di situ belum ada hasil ya, belum ada hasil. Kemudian banyak sahabat yang komen, ada beberapa yang komplain. Kiranya kalau diupload itu yang harus ada bukti, ada pengalaman, buktinya langsung, hasilnya langsung, sehingga para netizen itu terbukti tidak coba-coba, sehingga terjadinya kegagalan itu sedikit gitu loh. Tidak terjadi kegagalan, jadi harus hasilnya bagaimana. Nah, hari ini tanggal 28 Maret ini saya review, saya posting hasilnya yang 4 hari yang lalu tentang sayat ekstrim dengan cara dicabut, yang maksud saya baru itu, dan sekalian waktu itu yang saya bandingkan dengan sayat ekstrim tebas. Hasilnya berarti 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu ini hasilnya saya tunjukkan bahwa itu adalah berhasil, semuanya tidak gagal. Jadi baru 4 hari saya sudah posting, saya ikutkan postingannya, hasilnya bagaimana perkembangannya setelah 4 hari ya, 4 hari yang lalu tanggal 23. Ini hasilnya sahabat-sahabatku. Kemarin nanti saya screenshot gambarnya. Tolong sahabat juga, netizen juga lihat yang di 23 hari yang lalu, takut dikira saya itu hoax ya. Kemarin itu kan saya ada 5 atau 6 ya yang saya coba cabut itu. Nah, ini kemarin jelas ya. Ini hasilnya setelah 4 hari. Ini kemarin kan dicabut. Ini masih ingat gambarnya ya, nanti bandingkan dengan yang kemarin hari Kamis 4 hari yang lalu. Ini yang dicabut kemarin ya. 1 ada 5 kayaknya. Ini posisinya masih tetap. Nah, ini sahabat-sahabat dia, posisinya masih tetap. Ini baru 4 hari ini sudah muncul begini. Jadi munculnya langsung begini. Nah ya, dia munculnya begini. Ini kemarin langsung dicabut. Ada bandingkan dengan video yang sebelumnya itu bagaimana cara mencabutnya saya. Ini hasilnya setelah 4 hari. Dia muncul begini ya. Langsung mekar. Langsung besar. Kan salah satu manfaat sayat ekstrim itu dengan dicabut dia cepat melengkung dan mekar gitu daunnya, sehingga nanti pekerdilannya cepat. Ini ya satu ya. Ini hasilnya yang ini. Kemudian ini lagi sudah tumbuh ya juga. Lah ini hasilnya. Oke, langsung mekar juga ya. Langsung mekar. Nah, ini langsung mekar. Ya. Ini langsung melengkung. Apalagi setelahnya, ini nanti kerdil tumbuhnya lagi. Fokus yang baru. 2. Ini lagi sahabat-sahabatku. Ya. Ini ya. Kemarin barangnya tetap. Ini langsung ke samping melengkung karena memang sudah lapisannya di samping nggak ada. Nah, langsung dicabut. Jadi munculnya dia. Jadi ketika dicabut itu bukan berarti dasar pangkal kok apa namanya ini, tunasnya itu habis. Tapi dia kalau dicabut itu dengan sendirinya secara alami
yang paling muda di titik yang paling muda itu akan patah dicabut itu, sehingga sisanya di bawah itu masih ada calon-calon tunasnya, terusan tunasnya ada. Jadi bukan berarti pangkalnya langsung habis. Nah ini akhirnya dia setelah dicabut akan timbul sisanya itu, timbul ke atas, baru 4 hari sudah timbul. Nah ya, 1, 3 ini lagi ya. Nah ini 4 kan oren, banyak kan oren. Lah yang ini belum nampak perkembangannya karena mungkin pencabutannya kemarin lebih ke pangkalnya, tapi sudah ada perkembangan. Nah ini jadi yang di tengah tumbuh, ini berupa yang di tengah kemarin karena mungkin yang dicabut agak panjang ya. Nah ini ada tumbuh sudah tunas yang baru ini. Ah ini yang di tengah kemarin, makanya saya bilang ketika dicabut yang di tengah umpamanya ada calon tunas yang paling muda itu nggak ikut. Akhirnya ketika yang dicabut itu sudah tercerabut, maka berapa hari tunas ini akan menyatu ke ini mineralnya, sehingga dia cepat tumbuh yang paling tengah. Nah ini kelihatan ya, ini. Nah ini ya, ini ujungnya. Nah jelas kan, jelas. Nah ini ya, nah ini tunas baru ini jelas. Jadi ini tidak busuk ya, ada tunas yang baru. Mungkin yang dicabut kemarin lebih tua, jadi adiknya ini, sehingga yang di tengah itu sudah tumbuh tunasnya baru. Tapi kalau yang muda langsung tercabut semua, patah itu, bagian titik yang paling muda itu patah, sehingga nanti munculnya bukan tunas baru, tapi seperti tadi sisa cabutannya itu. Nah ini ya, berarti tunas yang terlahir yang tercabut. Jadi lain perkembangannya, lihat kondisi tunasnya. Pokoknya dicabut aman gitu aja. Ini 1, 2, 3, 4 ya, 4, 5. Nah ini juga tunas yang paling muda. Tadi kemarin ketika dicabut ada tunas yang paling muda yang di tengah, sehingga dia tidak ikut. Ini akhirnya sekarang 4 hari tumbuh. Ini. Nah ini ujungnya ya, jelas ya. Ini ujungnya jelas ya. Ini nggak jelas kalau di HP. Nah jelas itu. Nah ini nih. Nah ini sudah tumbuh. Jadi adiknya ini yang kemarin yang dicabut. Memang agak tua karena ini kakaknya agak tua, sehingga di tengah sudah ada calon tunas yang paling kecil. Dia yang tidak ikut tercerabut. Sehingga ketika yang tercerabut itu sudah tidak ada, maka yang tunas yang paling muda ini akan lebih muncul, lebih menonjol. Nah ini akan kerdil selanjutnya. Oke, sekali lagi kalau yang berupa kayak gini, kayak tumbuh kayak tadi, berarti ini waktu kemarin muda banget yang dicabut, sehingga ini sisa bagian pangkal dari tunas yang tercabut, karena waktu nyabutnya muda banget. Kalau agak tua itu nanti yang muncul bukan sisa tunas yang tercabut lagi, itu yang tercabut di pangkalnya, tapi tunas yang baru waktu itu yang ada di tengah. Contohnya ini tadi itu ya, terus ini kelihatan bukti bahwa tunas yang tercerabut yang sudah agak tua, sisa pangkal. Mana ya? Biar jelas sahabat-sahabatku. Nah ya, yang sisa pangkal tadi ada kok. Tadi itu sisa ini. Ini sebetulnya saya ada cabut ya. Nah dia yang dicabut ini yang dicabut ini sisanya jelas. Nah ini sisanya ya, sisanya berbentuk ini patahan. Nah ini patahan ini. Jadi pas yang tercerabut ini waktu paling muda, sehingga titik inilah yang patah. Nah ini ya, lah yang di tengah ini baru tumbuh baru. Nah ini ya, kok tidak jelas. Nah ini jelas ya, lah ini nih. Nah ini titik yang tercerabut ini, sehingga yang di tengah ini tumbuh. Nah ini yang sebelumnya yang saya lakukan ekstrim cabut. Nah ini akan kerdil sudah, cepat melengkung. Ini nanti disayat. Sayat mati sama itu ya. 5, terus ini lagi. Nah ini kurang tinggi. Jadi hasilnya itu sukses, bukan gagal ya. Nah ini lagi kemarin, ingat kan? Ini bagaimana hasilnya? Ini dicabut kemarin. Nah ini tumbuh juga. Kemarin ini juga agak muda yang dicabut,
Maksudnya muda itu apa ya? Tunasnya itu masih putih itu loh, saya cabut. Sehingga yang paling patah masih bagian dari yang tercabut itu, bukan tunas baru yang di tengah. Kalau agak tua, yang dicabut baru yang di tengah sudah ada tunas, dia akan menonjol nanti kalau sudah dicabut. Jadinya sisanya kayak gini. Nah ini ya, ini ya. Nah ini jadinya. Kan jelas ya. Nah ini kan jelas kan putih kan. Nah setelah itu dicabut, ini kan ada sisa lapisan masih. Biar lebih cepat lagi, ini ada sisa lapisan, ini dicabut. Ini gini caranya. Bukan dicabut ya, disayat ya. Nah ini kan sudah tumbuh ke atas, menonjol. Sisa dari yang dicabut. Ini digini kan. Nah lapisannya dikuliti, yang masih ada biar dia cepat mekar. Nah ini. Lah ini yang tercabut kemarin agak tua. Ini sisanya yang tercabut ini, yang patah. Ini yang paling bawah ini yang patah, sisa yang dicabut, bagian yang dicabut. Jadi bukan berarti habis. Titik yang paling muda ini bekasnya. Nah yang di tengah ini tumbuh. Yang di tengah tumbuh ya. Sekarang sisanya yang melapisi ini juga disayat. Jadi sambil lihat tiap hari ya, di perkembangannya sering-sering dilihat. Nah ini sisa lapisan, ini dibuang, disayat. Lapisan ya, lapisan. Bentar, sekalian praktek. Ini hati-hati, takutnya patah lagi. Lapisannya kayak gini ya. Ini lapisan. Jelas. Nah ini ya tumbuh ya. Nah tumbuh ya. Yang di tengah, nah itu yang tercerabut separuh. Yang di pinggir sisanya ini yang paling tua yang tercerabut. Berarti ini 2 kemarin. Ini yang tercerabut besar. Ini pupus ini yang ikut tercerabut. Masih aman, dia tumbuh. Ini yang di tengah. Ini. Aman ya. Aman. Ini coba lihat. Nah, ini mekar, ini cepat mekar. Jadi, nah ini tak mekar kan. Nah ya, ini 2 hari lagi besok mekar ya. Ke atas kayak yang tadi. Jadi perkembangannya berbeda. Dilihat dari apa umurnya. Waktu dicabut. Pokoknya aman. Tadi kondisi-kondisi hari cabutan dengan kondisi umur yang berbeda, kondisi ketuaan atau kemudaan tunas yang dicabut yang berbeda. Hasilnya juga berbeda. Yang jelas tidak gagal. Kenapa tidak gagal? Syaratnya sekali lagi ingat, kondisi bongla harus dalam kondisi sehat. Ini kan seger, sehat semua. Nah ini yang kemarin juga yang dicabut kurang ya, ini lagi juga. Ingat ini masih pada posisi yang tetap seperti kemarin. Bagaimana hasilnya ini? Lihat. Oh, ini di tengah ya. Adanya ini yang dicabut kemarin karena panjang. Kandung menjulur dicabut. Ini sebetulnya dipatahkan nggak apa-apa ini sudah. Nah ini hasilnya juga tumbuh dia. Tulis di kamera kalau ini ya. Oke. Kalau ingin lihat ini, saya korbankan juga. Ini memang tidak mencerminkan kekerdilan. Ini tak cabut ya, ini tak potong. Nah bagaimana hasil cabutannya yang tersembunyi di balik ini? Saya korbankan nggak apa-apa. Hasil cabutan memang, tapi hati-hati caranya membuang ini. Kalau ini dicabut maka ikut semua. Sebetulnya aman, tapi biar cepat gitu lah. Biar tidak mulai baru lagi. Nah, ini caranya. Ini memang disayat ini ya, caranya disayat ini ya. Cara ngambil ini lapisannya dulu dibuka biar tidak patah semua. Nah, ini caranya. Lapisan ini ya, pinggir-pinggir. Nah, sehingga dia bisa dibuka. Ini ditahan, yang baru ini tertunas. Nanti patah sendiri. Yang paling mudah di bawah patah sendiri. Kalau nggak patah langsung diginikan. Ini ya, sudah ya. Hasilnya, nah ini hasilnya. Nah ini hasilnya ya, nampak ya. Jadi ini yang dicabut bukan berarti pangkal tunasnya langsung habis. Ini masih ada, dia akan menonjol ke atas. Pahamnya? Ini buktinya jelas. Tidak ada yang gagal di antara tadi. Malah lebih kecil tumbuhnya. Nah ini nanti tumbuhnya kecil.
Ini disayat ya. Ini karena ada lapisan di tengah. Ada lapisan di tengah itu. Sisanya yang dicabut kemarin maka saya sayat biar tidak mengganggu. Biar yang baru ini cepat mekar. Ini sisa yang tercerabut. Tapi enggak apa-apa, ini bagian tengah ya. Bagian tengah enggak apa-apa. Ini dibiarin dulu, takut mengganggu yang tunas yang baru karena masih muda. Lah ini tak terangkan. Ini tunas, sisa tunas yang tercerabut ya. Ini patahnya di sini. Ini waktu itu titik paling muda sehingga gampang patah. Lah ini yang di tengah juga tumbuh. Oh enggak, bukan yang di tengah. Ini waktu itu ujung dari tunas ini. Ujung daunnya yang tidak ikut tercerabut yang paling samping. Ya, jadi aman ya, aman. Ini nanti mekar begini. Nanti ini perkembangannya seminggu ke depan saya upload terus perkembangannya. Nah, intinya sekarang bahwa saya cabut itu tidak membuat punah ya, tidak membuat rusak, tapi masih tumbuh seperti ini bagaimanapun kondisinya. Umur cabutannya itu yang lebih muda atau yang agak tua yang dicabut itu aman, dengan syarat sekali lagi kondisi bongla harus sehat segar. Jangan sampai terjadi pada bongla yang baru pindah media, jangan, karena dia belum sehat, belum menyatu dengan medianya, belum begitu sehat, sirkulasi mineralnya belum begitu sehat, sehingga rawan untuk disayat apapun kecuali sayat ringan ya. Sayat ekstrim itu kalau nggak sehat bahaya, baik ekstrim dicabut maupun ditebas itu ya. Jadi kondisinya sekali lagi harus kondisi sehat. Jangan sampai terjadi pada bongla yang nggak begitu sehat. Yang nggak sehat itu contohnya baru pindah media atau bonggolan yang baru gali dari alam dipindah, apalagi itu sangat rawan sekali. Oke, sekarang ini selesai. Di sini jelas ya. Sudah kemarin, oke sudah. Nah ini yang agak tua sebelumnya. Ini sudah tak saya cabut awalnya, cuma satu ini ya. Sebelumnya saya sudah nyoba, tapi untuk demo yang banyak itu baru kemarin itu tanggal 23 4 hari yang lalu. Ini saya ekstrim berupa cabut. Ini sudah akarnya sudah dibentuk juga ya, sudah dibentuk juga bagus ini ya. Nah ini bentuknya kemarin. Nah setelah itu disayatnya, terus disayat ya, terus disayat. Caranya ini perkembangannya, ini lapisannya ini ya, ini kan terhalang oleh lapisannya, lapisan terhalang oleh ini ya. Ini. Lapisannya disayat ringan, setelah itu disayat ringan biar cepat mekar. Sayat ringan itu kayak ini ya, ditarik aja pakai kuku bisa. Cuma kan lapisan samping, lapisan ini ya, lapisan inilah ada lapisan membuat ini nggak bisa mekar, nggak bisa cepat mekar. Nah ini, nah ditarik aja, dibantu dengan alat pisau udah apa-apa kalau keras. Nah ini ya kayak gini ya, kecil ya lapisannya. Ini agak dimekarkan sedikit caranya. Nah ini ya caranya, ini kan tarik lalu ini, nah ini ya, nah ini ya gampang. Nah dibuka ini caranya nyayat ringan. Nah ini ya sudah jelas. Juga samping-sampingnya. Tarik ya, ikan lapisan ini dimekarkan caranya ini ya. Jadi ini nggak ada yang menghalangi sudah. Nah ini putih, nggak ada yang menghalangi. Ini tadi kan ada lapisan. Jadi ini besok cepat ke samping, cepat melengkung begini ya. Nah jelas sudah, ini sudah disayat. Ini sayat ringan, selanjutnya tinggal sayat ringan. Luar biasa. Ini juga program makas.
yang disayat ekstrim dengan cara tebas kemarin saya juga demokan, review. Nah ini hasilnya, ingat ya, yang kemarin tebas ekstrim. Nah kan ini sudah tumbuh jelas. Nah, kok kurang tinggi ya, ini ya ekstrim. Ekstrim itu bagaimana? Saya contohkan. Ekstrim itu bagaimana kemarin saya melakukan. Ekstrim itu begini. Ingat dalam kondisi sehat juga ya. Ekstrim itu begini. Langsung ditebas. Langsung ditebas begini. Ini kan sudah lambat. Langsung. Tapi jangan terlalu bawah ya. Bentar. Sini. Nah ini caranya ekstrim. Caranya ekstrim itu begini, sisakan. Kalau ini langsung ya, langsung begini ya. Kalau ada sisa daun lebih baik. Caranya begini, kalau ekstrim itu begini caranya. Kalau saya ya, ada yang tak korbankan ya, tidak apa-apa. Saya korbankan, tidak apa-apa. Bukan korban ya, saya langsung praktekkan ya. Praktekkan ke ini. Juga caranya sayat ekstrim yang benar, yang selain biar selamat, selain kondisi bola yang sehat, harus caranya juga ekstrim dengan cara tebas. Nah kemarin tunggu dulu, kemarin hasilnya adalah ini aman karena kondisi sehat ya. Ini kondisi sehat. Aman ya. Nah itu bukan hanya cukup seperti itu, sekarang disayat dikit-dikit, sayat ya, disayat gini, ini caranya. Ini yang pinggirin disayat biar ini juga melengkung ya. Jadi dirawatnya begini setelah tebas, setelah tumbuh ya, pelan-pelan sedikit caranya. Ini saya kalau nyayat ya, lihat ini ya. Nah, kalau nyayat begini saya ini, jangan sampai ke arah dalam, dan sampai gini, kira-kira itu biasanya ketebas semua. Ini caranya. Setelah tadi diginikan dikit, lalu dari pinggir dikulit gini, dibuka. Ini, ya, ini dibuka dari samping, ditarik ke luar, ya. Ini caranya ya. Kenapa? Biar ini cepat melengkung di bawah. Ini lapisannya, jadi lapisannya di semua, ini ya caranya. Oke, dari atas, kira-kira sendiri. Awas, ini kalau menghadap ke dalam hati-hati, jangan takut terlalu kuat. Nah, ini ya, kan ini menghalangi. Ini kan menghalangi. Lapisan yang sudah di ekstrim paling luar, pangkal daun yang paling luar kan menghalangi, sudah agak beban, jadi ditebas, disayat. Nah ini kan, nah setelah itu ini kan lapisan paling mudah, nggak dipakai kuku nggak apa-apa, aman ini. Lalu ditarik, nah baru pakai ini amanan lebih ditarik ya. Kalau ini amanan ditarik, baru motongnya di bawah kalau bisa, menghadap ke bawah. Ingat juga kira-kira kalau ini terlalu mudah jangan semua. Ini biarin, ini biarin enggak apa-apa. Untuk menjaga ini dari bahaya kena senggol. Karena ini kalau kena senggol paling mudah ini patah. Tapi kalau saya ini lihat kekuatannya, ini kalau sudah kuat enggak apa-apa, di lapisannya ini sayat semua karena ini sudah kuat. Nah ini, atau tinggalin sedikit. Kita akan aman ya. Nah ini ya, tak tinggalin sedikit untuk pelindung. Yang penting nggak ada yang nutupi. Ya, ini ya, ini pelindungnya ini nanti ini. Nah ini separuh, gitu. Melindungi ini dari senggol-senggolan. Jelas ya, ini sedikit tak tinggalin, ini sedikit tak tinggalin ya. Karena ini masih muda, ini gampang disenggol. Kena senggol ini patah. Ini tak tinggalin ini. Nah kan, ini nanti cepat mekar.
Oke, ini bukti sayat ekstrim dengan cara ditebas. Jadi tumbuh aman dengan syarat sehat. Juga dengan caranya ada juga. Caranya begini yang ekstrim tebas. Biar aman. Ada cara yang kayak tadi langsung ditebas begini. Ini contohnya ya. Tak tebas semuanya. Ini tak saya dulu. Ini tak saya dulu ya. Ini enggak ada guna. Ini tebas begini. Ini kira-kira jangan di sini. Kalau di sini pangkal dasar tumbuhnya nanti habis. Kalau sudah saya ekstrim terlalu ke bawah sampai ke dasar tempat tumbuhnya tunas, maka tidak akan bisa tumbuh lagi. Tapi kira-kira di sini. Ya, dari paling bawah lah kira-kira satu apa ini ya? Satu atau dua lagi, satu ini ya, atau sejempol gini. Begini ya. Ini cara ekstrim yang pertama. Secara tebas, cara ekstrim tebas yang pertama begini nih. Kayak tadi hasilnya yang tadi. Nah, hasilnya tadi sudah ada ya. Ini hasilnya yang kayak kemarin ya. Ini ya. Ya, ini hasilnya. Oke. Ini amat rawan apalagi nggak begitu sehat karena tidak ada yang menarik mineral dari bawah tanah, daunnya nggak ada, dan yang juga menyerap oksigen dari atas. Jadi nggak rawan busuk. Ini bahaya, rawan ini bagi saya. Kalau bisa jangan begitu ya. Kenapa ini kok bisa walaupun buktinya bisa? Karena ini dalam kondisi sehat. Tapi rawan banget. Karena jadi sirkulasi unsur-unsur haranya dari bawah tanah sulit disedot ke atas, ditarik ke atas karena tidak ada daun. Juga unsur-unsur dari oksigen karena tidak ada klorofilnya, nggak ada daunnya, ditebas semua. Itu tidak bisa masuk ke dalam batang sehingga rawan busuk. Nah ini. Ya, hasilnya ini aman. Cuma rawan kalau bisa jangan. Caranya yang aman tebas ekstrim, sayat ekstrim dengan cara tebas ini ya. Nanti hasilnya tak sebut ini ya. Nanti tak review juga. Harian. Dengan syarat ini ya, jangan di dasar tumbuhnya tunas. Paling tidak jarak segini dari batang ya, jarak segini, 1 jempol. Ini masih ada calon tunasnya ya. Kalau di sini, nah ini tempat dasar tumbuhnya tunas, ini akan rusak nanti, tidak akan tumbuh. Itu yang banyak yang gagal. Mayoritas gagal kalau sudah di pangkal dasar tumbuhnya tunas. Jadi di atas ini mas. Jadi ini tulisannya masih ada. Nanti akan tumbuh nonjol besok atau lusa nonjol kayak tadi hasilnya. Tapi rawan, sekali gila rawan. Cara ekstrim, sayat ekstrim tebas begini, itu rawan. Nah ekstrim yang tidak rawan begini jalannya. Tapi tetap harus dalam kondisi sehat. Ini tak contohkan langsung ya. Ini tak contohkan langsung. Caranya begini. Sisakan beberapa daun. Ini yang jelas di sini ya. Oh, sini. Daunnya ini dirapiin dulu ya, karena memang saya sayat, makanya harus sayat ekstrim. Karena saya tidak sempat ya. Kalau dari kecil nggak apa-apa, nggak usah sayat ekstrim, lebih baik. Kalau ada waktu tiap hari dilihat, disayat. Nah ini aja nggak rapi ini. Memang saya biarkan ya, nggak sempat selama ini. Sehingga seperti ini kondisinya sampai menjulur tinggi. Sehingga saya butuh ekstrim. Jadi sayat ekstrim itu ketika tunas sudah kadung menjulur tinggi, tidak terawat dari awal. Kalau terawat dari awal nggak butuh, disayat ringan aja lebih aman. Kalau ada waktu tiap saat bisa memantau perawatan bonglanya, tidak butuh ekstrim karena ini sudah kadung terlanjur menjulur tinggi daunnya, tidak membongsai, tidak kerdil, maka harus dilakukan dengan sayat ekstrim. Nah, jadi sayat ekstrim itu sekali lagi hanya untuk bonglai yang sudah menjulur tinggi atau bonglai bongkahan yang dari alam, bonggolan yang dari alam, pindahan dari alam. Karena tidak kerdil maka daunnya dikerdilkan dengan cara ekstrim, baik ekstrim tebas maupun ekstrim cabut. Nah cara naik khusus ekstrim tebas selain tadi yang pertama, juga ini lebih aman. Tadi itu lebih rawan karena daun-daunnya semuanya di ekstrim, ditebas semua, sehingga tidak ada klorofil juga di daunnya. Nah kalau yang ini caranya begini, lapisannya dibersihkan dulu biar rapi ya. Biar rapi ya. Caranya begini, ini sisakan daun agar masih ada klorofilnya untuk menarik oksigen. Jadi sirkulasi unsur-unsur
mineralnya masih berjalan ya, sehingga aman. Ini begini, ini buang enggak apa-apa, ini sudah rusak. Ini ekstrim aja, ini dibuang. Ini sayapnya sini caranya ya. Nah ini ambil tarik dari samping. Ini caranya ya. Ini mengarah keluar. Ya, caranya gini. Ini kan 1 jempol atau lebih nggak apa-apa. Ini ya. Berarti di sini. Ini. Cara tebas ekstrim. Nah, langsung dipotong di sini. Nah, ini ya. Kalau alatnya ini ya, lihat ya. Begini enggak apa-apa. Ini tarik sudah. Atau gini caranya. Nah, ini ya. Nah, sebetulnya nggak jauh beda dengan yang dicabut. Cuma cabut itu lebih pas titik yang paling mudah. Ini ekstrim yang aman. Ini ekstrim yang aman. Jadi sisakan 2 atau 1 daun. Terus selain biar masih bisa berjalan sirkulasi unsur-unsur di dalamnya, oksigennya juga karena masih ada unsur klorofil, hijau daun ada daunnya. Juga ini biar melindungi batangnya, pangkal yang disisakan ini biar bisa melindungi calon tunas yang tumbuh yang di ekstrim. Nanti karena dia mudah banget tumbuhnya di sini. Ya, ini ekstrim yang aman, 1 atau 2. Lain ya dengan ekstrim yang langsung tebas begini. Ekstrim tebas semua daun, ekstrim tebas masih ada sisa begini. Ini lebih aman. Dan ingat semuanya tetap dalam kondisi bonglah, dalam kondisi sehat. Ya, oke. Ini soal tebas ekstrim. Ada 2 cara ekstrim tebas. Saya ekstrim tebas. Nah, sekarang saya contohkan lagi tentang cabut gitu ya. Ini masalah cabut ya, tetap dirapikan. Dirapikan ya. Ini belum saya sayat sama sekali ya, agak sempat. Tetap dirapikan. Lapisan-lapisannya dibuang biar rapi. Ya. Ini lapisan namanya. Nah, ini yang disayat. Sayat ringan itu ya buang ini saja kalau sayat ringan. Sayat mawar atau sayat berjenjang. Ini ya, tetap ya. Nah, kenapa ini kok nggak melengkung? Karena ada ini lapisan. Nah, ini lapisannya. Kalau dibuang akhirnya melengkung. Nah, dibuang begini caranya. Nah, bisa melengkung jadinya. Ya itu lah ini kan. Nah, ini. Karena nggak ada lapisan yang mengikat tadi. Nah, itu yang membuat kelapa ini kerdil prosesnya. Itu kalau cara sayat ekstrim. Jadi lapisannya saja yang setiap hari, setiap saat dijaga. Sering-sering disayat ringan. Itu kalau biasa sayat ringan maka tidak butuh ekstrim lagi. Karena sudah berproses kerdil sejak dini. Ekstrim itu kan terpaksa kalau sudah menjulur tadi. Nah, kayak ini ekstrim terpaksa. Ini tak contohkan ekstrim cabut. Ekstrim cabut ya. Disisakan juga daun. Tetap ini ya lapisannya. Ini ya. Lapisannya. Nah, ini kenapa menjulur? Karena mulai kemarin tidak disayat sejak dini. Nah, ini lapisannya sampai tebal. Ini ya, lapisannya. Ditarik. Ya. Caranya begini. Ini ya caranya ya. Juga cara sayat ekstrim, bukan apa? Sayat ringan atau berjenjang atau mawar tiap hari caranya begini nih. Ini kenapa nggak mekar? Karena ada lapisan tadi kayak ini. Ini juga nggak bisa mekar ke sini, nggak bisa melengkung karena ada lapisan. Yang lainnya ini gini nih dari daunnya ini.
tes ya, ini dikit aja baru ditarik nih. Nah kan ini lapisannya. Nah akhirnya ini terpisah, nah kan, jadi ini cepat melengkung. Tuh caranya dari sisi ini, dari sisi samping ini juga. Oke, ditarik, dilukai dulu di samping pangkal daunnya, batang daunnya. Oke, ditarik ini nih, tarik ya. Oke, potong sehingga sekarang tidak ada lapisan lagi yang mengikat. Lah ini langsung karu ini langsung bisa melengkung. Nah sambil dipijat-pijat gini, diarahkan begini, dipijat-pijat gini ya, apa istilahnya ini. Nah ini ya, di lain. Oke, lah ini kan menjulur, ini dicabut. Nah ini yang kata saya tadi, cabutan ini, cabutannya sudah tumbuh di tengah apa enggak ini. Ini sudah lumayan agak tua ya, ini mau mekar daunnya, jadi dicabut. Biasanya di tengah ada sudah tumbuh, lah itu tidak mungkin ikut, karena di tengah. Ini caranya nyabut. Ini nih ya, oke. Ini caranya cabut ke atas, jangan samping. Kalau ke sampingnya di tengah takut ada yang tumbuh nanti ikut patah. Ini nih caranya ke atas. Kalau ke atas cuma ini, di titik paling mudah dia akan tercerabut, patah. Nah yang tengah nggak ikut kalau ada. Nah, jadi ini bagian bawahnya ini nanti kalau masih ada nanti ya tampak timbul juga. Nah, ini biasanya ada yang tengah. Nah, ini yang tengah sudah tumbuh. Dan tidak ikut kan? Nah, lah kalau ini pas ini nanti ini tinggal mekar. Kalau kayak yang lain tadi kan tidak ada yang di tengah. Lah ini pas. Jadi waktu kayak gini sudah ada yang di tengah. Nah, jadi ini saja. Ini ya. Jadi aman, ini yang tengah, ini langsung perkembangannya langsung mekar. Ini tetap di ini ya, lapisannya tetap ini caranya ini, biar tidak menghalangi ininya. Tarik, sambil disinikan dikit-dikit, terus tarik lebih aman, tarik ya. Nah, tidak menghalangi nanti. Ada lapisan harus bersih sampai ini ya lapisannya ya. Ini yang di tengah sudah ada, dia kan nggak ikut tercerabut, jadi ini langsung jadi sambil ditekuk-tekuk ini. Nah, kan beda dengan yang tadi. Nah ini terhalus. Oke sahabat-sahabatku, demikian ini sudah setengah jam lebih. Semoga sabar mengamati ini video ini. Jadi sekali lagi ini bukti sekaligus saya ulangi lagi tekniknya. Teknik sayat ekstrim dengan cara dicabut, teknik sayat ekstrim dengan cara ditebas. Yang ditebas itu ada dua macam, disisakan daunnya, klorofil daunnya, beberapa daunnya satu atau dua, lalu ditebas yang lain, atau ditebas semuanya. Tapi jangan sampai ditebas semuanya karena itu rawan. Pilih yang ekstrim, sayat ekstrim tebas tapi disisakan daunnya kayak ini. Ini saran saya ya. Terus kemudian sayat ekstrim cabut ya seperti ini caranya sudah, dan semuanya sudah terbukti ya, semuanya sudah terbukti aman. Dengan syarat sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk mengatakan kondisi bongla dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan sehat bagaimanapun ekstrimnya insya Allah bisa masih tumbuh, asalkan tidak sampai kebablas terlalu sampai kepada dasar tumbuhnya tunas tadi. Dengan cara tadi sudah jelas. Juga ada saya singgung bagaimana sayat ringan, sayat mawar, juga sayat sayat ringan yang dilakukan tiap hari. Kalau dilakukan tiap hari hasil bongla itu ya kayak gini, kayak yang lain yang kecil ya kayak gini. Ini disayat setiap hari, mulai dari kecil dulu. Ini ya, ini disayat setiap hari. Kan bagus ya. Nah, ini disayat setiap hari
jadi tidak kedil. Ini juga setiap hari, jadi langsung kedil. Ini lain ya. Demikian sahabat-sahabatku, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam bahagia jalan, salam semoga semuanya sehat dan bahagia. Salam Saudi dari saya Ali Sabirullah di Bongla Nusantara. Oke, sahabat-sahabatku.